Jawa Timur ini kaya raya, Betul. belum lagi ditopang oleh pulau-pulau yang ada di luar, di kepulauan di lingkungan Jawa Timur, sangat kaya raya. Di Madura juga banyak, ada Gili, apa itu? Ya banyak ya, Ya ada Giliang yang oksigennya sangat kayak bagus, oksigen. nomor 2 di dunia. Yang paling jadi hambatan paling dominan begitu Pak, yang membuat investor itu masih agak ragu begitu Pak, Ya, untuk menanamkan modal di Kepulauan Jawa Timur itu apa Pak kira-kira? ya ada beberapa hal. Di samping infrastruktur yang kurang memadai, mau tidak mau investor itu dia butuh kejelasan, regulasi yang jelas, terbuka dan kontinu, dapat dipertahankan sampai kapanpun. Di sini ini adalah perlu support dari pemerintah. Kasihan biasanya kalau masyarakat lokal itu ketika ada investor datang kebanyakan hanya jadi penonton investasi Pak. Nah, mengintegrasikan masyarakat lokal agar tidak hanya menjadi penonton itu nanti bagaimana Pak? Yang paling penting bagi pemerintah provinsi ini, ketika investasi ada di daerah tertentu, masyarakatnya tidak diberi peluang, tidak diberdayakan, tidak diberdayakan, tidak bagi peluang di pelatihan dan macam-macam, akhirnya mereka hanya jadi penonton. Dan ini sangat disayangkan sekali. Harusnya peluang jadi pekerja itu bisa. Harusnya mungkin ya Pak ya, bisa jadi pemasok produk lokal dulu, nanti kerjasama dengan investor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di ABTV in Podcast, bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Masih saya Risa Ismaya yang akan menemani Anda dengan informasi dan juga obrolan-obrolan menarik tentunya bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya hadir untuk Anda dengan tema yang luar biasa menarik dan narasumber juga yang siap untuk berbagi informasi untuk Anda. Kali ini saya bawa tema terkait dengan ciptakan peluang iklim investasi melalui daerah kepulauan di Jawa Timur. Di mana seperti yang kita tahu, Provinsi Jawa Timur ini memiliki kepulauan yang sangat strategis, terutama di Kabupaten Gresik ada Pulau Bawean, kemudian di Sumeneb ada Pulau Kangean, Sebekan, Raas, Gili Laba, dan juga masih banyak lagi. Serta wilayah-wilayah lain yang tentunya di Jawa Timur ini memang banyak sekali pulau-pulau yang ada di situ. Nah, kawasan ini memiliki kekayaan ekonomi yang cukup lumayan besar. Sektor perikanan, kemudian pariwisata bahari, energi, dan juga potensi UMKM juga luar biasa. Terkait dengan itu, akhirnya jadi timbul pertanyaan begitu ya, ada banyak pertanyaan. Mengapa daerah Kepulauan Jawa Timur dianggap sebagai kawasan yang sangat strategis untuk investasi? Dan kemudian apa saja sih hambatan paling dominan begitu untuk membuat investor itu masih ragu menanamkan modal di Kepulauan Jawa Timur? Saya sudah bersama dengan beliau, narasumber yang luar biasa, yang memang asli dari Kepulauan Bawean. Saya sih belum pernah ketemu ngobrol langsung. Hari ini masih bertemu pertama kali dengan beliau. Kita tanya-tanya ya, apa sih kegiatan sehari-hari ketika berada di atau reses di daerah asal, di tempat-tempat yang memang dari kecil beliau tinggal dan juga tumbuh besar di sana. Saya bersama dengan anggota dari Komisi C, Dapil 13 Lamongan Gresik dari Partai Demokrat, bersama dengan Dr. Haji Sambil SH MM. Assalamualaikum, selamat datang di podcast. Waalaikumsalam. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Rutinitasnya padat begitu ya. Padat sekali ini. Kadang-kadang kalau enggak dibarengi dengan istirahat yang cukup dan juga olahraga, vitamin itu bisa terserang flu yang sekarang ini lagi flu saya juga. Oh gitu ya. sudah mulai agak capek ini kelihatannya. Ya karena untuk podcast kepentingan informasi masyarakat, saya harus datang ke ABTV. Untuk datang penjenengan hari ini. Undangan ABTV ini yang menarik. Luar biasa. Pak Sambil, kita kan tahu nih Bapak asli Bawean. Pak, boleh dong cerita sedikit terkait dengan keseharian dulu waktu di Bawean itu, masa kecilnya seperti apa? Kemudian yang paling Bapak Sambil banggakan dari Bawean itu apa? Bawean ini kan kira-kira jaraknya dari Surabaya 80 mil.
Kalau di kilometernya itu 2 kali lebih sedikit ya. Jadi sekitar 170 kilo. Oke. Kalau di barat dari Surabaya hampir mirip dengan Madiun. Ya. Tapi karena di sana transportasinya harus dilewati dengan air, dengan laut, harus pakai kapal dan pesawat terbang. Pesawat terbang. Alhamdulillah sudah terbangun pesawat terbang dan kapal tiap hari ada, baik dari Pelabuhan Gresik maupun Lamongan. Kapan-kapan berarti kalau kita mau main ke sana tiap hari ada. Ayo, boleh. Oke. Catat ya, kita udah dijanjiin ini mau main ke Bawean. Bawean ini adalah satu pulau yang penduduknya itu Islami dan 100% Islam. Tetapi di Pulau Bawean ini sangat toleran. Karena orang-orang Bawean ini banyak sekali di luar negeri. Di Eropa, Amerika, bahkan banyak menetap di Malaysia dan Singapura. Sudah sejak zaman Belanda. Jadi mengenai toleransi masyarakat Bawean terhadap terhadap agama lain, suku lain sudah tidak ada problem. Iya, dapat diandalkan lah diandalkan. Untuk bisa bercampur dengan masyarakat lain gitu ya. Oke. Nah, itu mungkin jadi salah satu alasan kenapa nantinya banyak orang yang ingin datang ke Pulau Bawean dengan sektor pariwisatanya. Mungkin itu jadi salah satu hal mengapa, karena di sana orangnya toleran, ramah. Iya, ketepatan memang tesis saya itu memang tentang wisata. Luar biasa. Makanya tadi di awal pertanyaan pertama yang muncul dalam benak saya adalah mengapa akhirnya daerah Kepulauan Jawa Timur dianggap sebagai kawasan strategis untuk investasi. Contohnya di Bawean, Pak. Iya, Jawa Timur ini kaya raya. Betul. Belum lagi ditopang oleh pulau-pulau yang ada di luar, di kepulauan di lingkungan Jawa Timur, sangat kaya raya. Di Bawean aja ada beberapa wisata, Danau Kastoba, Pantai Bayangkara, Pantai Tanjung Keeng, Pulau Nuko, Pulau Gili Nuko, dan Selayar, banyak macam-macam itu. Di Madura juga banyak, ada Gili apa itu? Ya banyak ya. Ya ada Giliang yang oksigennya sangat kaya bagus, oksigen. nomor 2 di dunia. Nomor 1 itu ada di timur, di daerah perbatasan Timur Tengah dan Afrika, Jordan. Yang nomor 2-nya itu ada di Kepulauan Giliang. Itu sangat bagus sekali. Di rata-rata usia di sana itu di atas 100 tahun penduduknya. Jadi memang luar biasa ya Pak ya di sana. Makanya kesempatan hidup di karunia ya oksigen yang bagus, ini menambah umur yang panjang. Tapi ya beberapa hal banyak yang menyampaikan sebenarnya kepulauan untuk tempat pariwisata di Jawa Timur tuh banyak. Cuman kita aja kadang untuk sosialisasi ke masyarakat kurang, jadinya banyak yang belum tahu gitu ya Pak ya. Banyak yang belum tahu begitu ya, terkait dengan adanya pulau-pulau yang ada di Jawa Timur begitu. Melalui ABTV kita sudah tersiarkan. Nanti kan pasti ada beberapa hal yang dimana kalau kita tahu Komisi C Pak, kita kan banyak ngobrol dengan anggota DPRD Provinsi. Komisi C ini bagian cari uang alias cari duit gitu ya, anggaran gitu ya. Pastinya dengan adanya tadi pesona-pesona wisata yang ada di kepulauan di Jawa Timur itu jadi salah satu hal menarik yang nanti mungkin bisa mendatangkan investor begitu kan Pak Sambil ya. Bukan cuma wisata saja. Yang saya maksudkan itu pundi-pundi yang belum tergarap untuk penambahan PAD kita. Betul. Itu banyak sektor. Wisata itu lain sektor. Wisata ini pundi-pundinya tidak terlalu banyak mensupport PAD. Tetapi untuk kemakmuran masyarakat lokal ini betul-betul terasa. Penting gitu. Akan tetapi di sini banyak produksi perikanan. Oh, betul, perikanan itu yang penting. Banyak industri banyak tangkapan ikan.
macam-macam ikan. Ekonomi kreatif juga bagus Pak di sana kelihatannya kemarin di Ini media sosial. masih belum tergarap dengan baik ini. Cuman yang sekarang itu yang masih sudah banyak digarap ini adalah ekspor dari produk-produk hasil tangkapan ikan. Oh, itu yang banyak ya. Itu banyak. Dan mereka semua melewati pelabuhan Tanjung Perak atau Juanda. Tapi yang paling jadi hambatan paling dominan begitu Pak, yang membuat investor itu masih agak ragu begitu Pak, Ya, untuk menanamkan modal di Kepulauan Jawa Timur itu apa Pak kira-kira? ya ada beberapa hal. Di samping infrastruktur yang kurang memadai, Betul. kan memang di kepulauan itu kan memang daerah ya. Jadi mau tidak mau investor itu dia butuh kejelasan, regulasi yang jelas, terbuka dan kontinu dapat dipertahankan sampai kapanpun. Di sini ini adalah perlu support dari pemerintah. Di kepulauan itu tidak ada kayak di sini, kayak di Gresik, kayak di Surabaya. Kalau Surabaya, Sidoarjo ada kawasan industri. Betul. Kalau Gresik ada kawasan industri Gresik KIG. Apalagi sekarang ada pelabuhan JP, terminal khusus, kawasan ekonomi khusus, dan macam-macam. Kalau di daerah nggak ada, apalagi di kepulauan. Cuman minimal itu diberi suatu regulasi yang jelas bagi investor agar dia itu mau dan senang menanamkan investasinya di daerah kepulauan. Ini tentunya untuk kegunaan untuk mensupport kebutuhan investor itu dari sarana dan prasarana, transportasinya juga harus setiap hari ada, lancar, dan juga pergudangan yang memadai. Kan kalau untuk perikanan ini kan kental sekali dengan nuansa cold storage, gudang yang beku, pembekuan ikan, pembekuan hasil-hasil yang dibutuhkan. Cuman banyak juga yang untuk kebutuhan itu ekspor untuk obat. Jadi ikan-ikan tertentu itu untuk obat. Betul. Seperti kulit pare, sirip pare. Kalau dulu sirip hiu, sekarang nggak boleh lagi. Karena dilindungi. Banyak. Seperti kembung ikan, itu yang sangat mahal kalau dikirim ke Cina. Banyak. Kemarin kan divisi Jawa Timur kan ngirim UMKM ke Cina ini kan baru datang sebulan kemarin ini. Berarti yang jadi hambatan utama sebenarnya memang infrastruktur dasar ya Pak ya? Iya. Itu kemudian regulasinya harus jelas. Layanan perizinannya juga itu yang jadi masih jadi persoalan. Jangan sudah investor menancapkan membangun di satu titik, lantas dia itu tidak ada kejelasan. Betul. Berarti diperlukan strategi yang paling realistis dong Pak akhirnya untuk menarik investasi pariwisata. Contohnya nih mungkin di Pulau Bawean atau di Kangean Pak. Iya jelas. Investor itu tidak mungkin datang dengan sendirinya jika tidak di sana ada beberapa kebutuhan yang sudah memadai. Yang terutama sekali aturan. Regulasi, terus apa yang sudah kita sebutkan berkali-kali, infrastruktur jalannya bagaimana, terus transportasi dari Pulau Jawa ke Bawean itu seperti bagaimana, gitu, Pak. Itu yang semuanya harus betul-betul dijamin oleh pemerintah. Apalagi tadi Bapak menyampaikan terkait dengan regulasi atau perizinan begitu. Berarti kaitannya dengan rekan-rekan ada di DPMPTSP. Jelas. Perannya berarti luar biasa ini DPMPTSP untuk mempercepat investasi yang ada di pulau. Sebelum mereka membuka, mestinya disampaikan peluang-peluang yang ada di kepulauan oleh DPMPTSP itu disampaikan kepada dunia di media, dipublikasikan lah istilahnya itu, bahwa peluang-peluang investasi di kepulauan juga tidak hanya di daratan Jawa, di Surabaya, di Gresik, di Lamongan atau Sidoarjo dan lain sebagainya. Mereka juga harus membuka informasi tentang
investasi yang ada, peluang investasi yang ada di kepulauan, Kangean, ada Speken, ada Sepudi, di atasnya lagi ada Masa Lembu, di atasnya lagi ada Keramaian, potensinya luar ada biasa. Sekambing, itu jaraknya cuma berapa jam saja ke mana, ke Kalimantan Selatan, itu masuk wilayah Jawa Timur. Kalau kita mau bicarakan terkait dengan regulasi, pastinya diperlukan sinergi yang luar biasa antara Komisi C dengan mitranya DPMPTSP, begitu ya Pak ya. Mungkin bentuk sinergi yang nyata begitu Pak dari Komisi C dengan DPMPTSP itu untuk mendorong investasi itu apa Pak? Ya sinergi lah, sinergi. Artinya tidak terlalu macam-macam lah. Menyingkronkan program prioritas gitu mungkin misalkan. Ada sebuah program prioritas yang untuk di kepulauan. Itu misal kata ada sebuah layanan aktif di sana dari DPMPTSP mungkin. Boleh. Dan yang paling menarik ini kan mungkin ada sebuah regulasi pajak yang dipermudah. Ya, betul, regulasi yang penting. Regulasi pajaknya itu dipermudah, terus dipancing dia itu untuk banyak berinvestasi dengan catatan ada sebuah subsidi, sesuatu subsidi. Terus apalagi untuk dukungan transportasi. Betul, itu yang ini paling harus penting. Betul-betul dapat subsidi dari pemerintah. Sekarang yang disubsidi baru kapal-kapal pemerintah ASDP, yang swasta kan masih belum dapat subsidi. Mestinya itu disubsidi gitu, agar menarik betul ke daerah-daerah kepulauan. Luar biasa, potensinya luar biasa. Tinggal bagaimana nanti sinergi yang ada dari Komisi C dan juga DPMPTSP untuk memberikan layanan aktif mungkin, kemudian fasilitas penunjang investasi, anggarannya nanti dibicarakan begitu ya Pak ya. Kan itu urusannya juga dengan anggaran kalau kita membicarakan terkait dengan fasilitas. Atau membuat seperti di kepulauan itu daerah kawasan industri khusus. Betul. Gitu loh. Bisa kan sebenarnya gitu ya Pak ya? Bisa, kenapa nggak bisa? Berarti tinggal komunikasi nanti aja sih Pak, antara Komisi C dengan mitra DPMPTSP begitu. Ada beberapa, bukan cuma dari situ, SDM, SDA juga, agar kita itu mendatangkan investor, tapi tidak merusak lahan, tidak merusak seperti yang kejadian sekarang di Sumatera, diminimalisir agar tidak merusak lingkungan. Jadi regulasinya jelas, perizinan jelas, kemudian nanti untuk take actionnya itu juga jelas, jangan sampai alamnya dirusak, begitu. Oke, itu luar biasa. Tapi sebelum kita lanjut, boleh diminum Pak kopinya? Ini khusus untuk penjenengan kopi tanpa gula, karena tanpa gula. Betul, kopi tanpa gula. Kalau kita ngobrol dengan Pak Sambil ini kan sangat paham sekali dengan kepulauan yang ada di Jawa Timur begitu. Bahkan pulau-pulau kecil yang tadi disampaikan sampai hampir ke Pulau Kalimantan itu penjenengan tahu seperti itu. Tapi sebenarnya Bapak untuk kesulitan atau mungkin hambatan utama tadi kan sudah disampaikan terkait dengan infrastruktur dasar begitu ya Pak ya. Tapi kalau Bapak turun reses langsung ke sana, sebenarnya masyarakat yang paling banyak disampaikan itu apa Pak? Yang paling banyak masyarakat disampaikan itu adalah ketersediaan transportasi laut jika itu gelombangnya tidak bersahabat. Penting. Artinya itu. Anginnya kencang, ombaknya lagi gede. Di sini perlu pemerintah Jawa Timur itu mempunyai sedikit waktu, terutama perhubungan ini, agar perhubungan ini bisa melayani masyarakat di Kepulauan Bawean itu dengan kapal perhubungannya yang daya tahan terhadap ombak dan angin itu seperti Pelni kan. Ini mestinya ada waktu sebulan sekali. Fasilitasnya dari Dinas Perhubungan ada gitu ya. Sebulan sekali mampir di Bawean dari Surabaya, mampir ke Bawean, atau 2 minggu sekali lah sudah cukup itu. Itu sebenarnya sudah ada komunikasi belum sih Pak dengan? Dulu pernah, sekarang nggak tahu karena mungkin dianggap ASDP, kapal Giliang, namanya kapal Giliang itu, yang ke Bawean ini dianggap sudah mewakili
dari pelni tersebut. Padahal ketika ombak gede, yang namanya Giliang itu ombak di atas 2,5 meter sudah tidak boleh berlayar. Oke, jadi ada batasannya. Ya. Berarti harusnya ketika ombak mulai besar ada plan B, ada rencana cadangan untuk mengirim kapal yang lebih tahan di lautan begitu ya Pak. Pemerintah ini kan punya kapal tol laut dan macam-macam. Mestinya itu yang dibuat jika nanti ada ombak besar, ombak gede, anginnya kenceng. Lah draftnya kapal itu adalah hampir 6 meter atau 5 meter. Jadi kalau ombak 4 meter itu masih aman. Oke, berarti sinerginya dengan mitranya Dinas Perhubungan kalau ini. Iya, pasti. Komunikasi lagi Pak berarti harus nanti ya. Iya. Oke, jadi itu yang disampaikan masyarakat. Iya, yang banyak disampaikan. Oke. Kemudian kalau tadi terkait dengan ombak besar, kemudian kapal yang diperlukan ketika masa-masa sulit ada ombak besar begitu ya Pak. Kita lain lagi Pak sekarang yang mungkin juga masih jadi pertanyaan, ini bagaimana caranya mengatasi status lahan dan juga zonasi di kepulauan agar investor ini Pak yang mau ke sana itu investasi merasa nyaman begitu. Bagaimana? Kalau kepulauan ini itu rata-rata ini kan lahannya kan punyanya pemerintah di garis pantai. Apalagi Jawa Timur dengan undang-undang yang terbaru itu sudah memiliki di 0 garis pantai sampai 12 mil ke laut. Itu punyanya Jawa Timur. Kewenangannya Jawa Timur. Kan sudah tidak ada masalah hal ini. Betul. Tinggal mau atau tidak mau Pemprov ini memberikan peluang investor yang di daerah kepulauan itu. Di Giliang misal kata, itu apa yang dibutuhkan di sana? Di sana itu kayak hunian, kayak hotel. Kenapa kok perlu hotel? Di sana udaranya bagus. Nah, tadi sudah saya ceritakan, oksigennya di sedunia. Dan rata-rata penduduk sana itu umurnya di atas 100 tahun ke atas. Kan sudah terbukti kan? Betul. Menghirup oksigen lebih bagus, oksigennya bagus, akan menambah kesehatan. Kan begitu. Berarti harus banyak lagi untuk mencari investor untuk yang itu ya Pak? Iya, dan lagi transportasi dari Sumeneb ke Giliang itu. Ini kayaknya masih belum digarap juga. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Nunggu lagi berarti Pak ini nanti. Bagaimana nanti bisa terhubung gitu ya? Jauh nggak sih Pak itu jarak? Kapal nelayan biasa itu cuma 1 jam kok. Dari Sumeneb ke Giliang? Ya cuma 5 mil atau berapa itu. Tapi sebenarnya kalau pemerintah memfasilitasi itu yang kita sebut tadi infrastruktur dasar, itu sebenarnya bisa? Bisa. Infrastruktur seperti transportasi dari Sumeneb ke Giliang. Dari Sumeneb ke Kangean. Dari Kangean lompat lagi ke Sepeken, Sepudi, Masa Lembu, Masa Kambing. Itu kalau kita keliling itu enak ya, kayaknya kita lihat pulau-pulau baru. Teman-teman udah pernah ke sana belum ya? Saya ikut jadi ini. Sementara nih Pak ya, sebagai orang yang awam sekali terkait dengan kepulauan di Jawa Timur, saya sempat kagum gitu ya. Ternyata Jawa Timur itu nggak kalah dengan punya Pulau Seribu kayak di Jakarta gitu Pak. Ternyata di utara Pulau Jawa itu pulaunya banyak sekali ya Pak ya. Banyak. Iya, sampai tadi disampaikan yang kita tahu kan selama ini hanya Pulau Bawean karena paling besar. Jadi kita taunya itu dan Madura seperti itu. Ternyata ada pulau-pulau luar biasa yang tadi disampaikan, bahkan perlu untuk segera ada investor agar yang namanya sektor-sektor pariwisata, perikanan yang tadi disampaikan itu bisa jalan gitu ya Pak. Jalan. Mereka itu kan ngirim ekspor ke luar negeri atau jualan ke Surabaya atau ke Gresik. Kan lewat pelabuhan. Betul, yang itu ya Pak ya. Sektor investasi yang paling banyak memberikan dampak itu yang diberikan tadi ya Pak? Iya, karena bayar cukainya kan di Surabaya. Betul. Kan akan mempengaruhi APBD pendapatan Surabaya, PAD. Betul. Bayarnya walaupun ikannya dari Bawean, ikannya dari Kangean, dari Masa Lembu, tapi bayar pajaknya, cukainya kan di Surabaya. Betul. Kan tidak ada konektivitas di sana, di Bawean langsung ke luar negeri, dari Masa Lembu ke luar negeri nggak ada, harus ke Surabaya dulu baru bayarnya. Berarti regulasinya harus diperbaiki itu ya. Itu nanti tugasnya Bapak juga teman-teman Komisi C memperjuangkan itu ya. Berarti teman-teman yang ada di Pulau Kangean, Bawean dan sekitarnya itu nanti menunggu hasil dari bagaimana Komisi C berkoordinasi untuk bukan memperbaiki Pak ya. Istilahnya
menyampaikan terkait dengan regulasi. Iya, Itu memberi tadi. semangat lah Betul. kepada Pemprov lah. Ya, kalian perlu dorongan dari Komisi C juga tuh dari kan tugasnya Komisi C itu Pak ya. Iya, Pak ya. Ada namanya mendorong untuk OPD terkait atau mitra terkait untuk lebih peduli dengan keadaan yang ada di Bawean dan sekitarnya. Kemudian kalau terkait dengan masyarakat lokal Pak, kita tahu kasihan biasanya kalau masyarakat lokal itu ketika ada investor datang kebanyakan hanya jadi penonton investasi Pak. Nah, mengintegrasikan masyarakat lokal agar tidak hanya menjadi penonton itu nanti bagaimana Pak? Di sini itu Pemprov itu terutama di DPMTSP itu harus memberikan semacam pelatihan terhadap masyarakat lokal agar investasi yang ada ini mereka itu tidak hanya menjadi penonton, dia langsung ikut serta di dalam mengelola produksi-produksi di daerahnya sendiri. Ini kan yang paling penting bagi pemerintah provinsi ini. Ketika investasi ada di daerah tertentu, masyarakatnya tidak diberi peluang, tidak diberdayakan, tidak diberdayakan, tidak bagi peluang di pelatihan dan macam-macam, akhirnya mereka hanya jadi penonton. Dan ini sangat disayangkan sekali. Harusnya peluang jadi pekerja itu bisa. Harusnya mungkin ya Pak ya, bisa jadi pemasok produk lokal dulu nanti kerjasama dengan investor. Kemungkinan juga bisa membuka homestay kalau belum ada penginapan atau hotel yang tadi disampaikan. Untuk sektor pariwisata kan sekarang kita juga lagi musim bikin homestay gitu ya Pak, yang tinggal bersama dengan pemilik rumah tapi fasilitas seperti hotel. Itu mungkin bisa diberikan pelatihan seperti itu ya Pak ya. Oh, luar biasa. Rata-rata sekarang itu hampir dari Malaysia ke Surabaya, dari Singapura ke Surabaya, dan dari Australia ke Surabaya itu rata-rata yang ke Bawean itu lebih dari 70 seat masing-masing penerbangan itu ke Bawean. Kan lumayan. Iya, betul. Jumlahnya kalau dulu ketika saya disertasi saya tulis itu hampir 1 tahunnya itu 15.000 untuk pengunjung. Untuk pengunjung dari luar negeri. Per tahun non domestik itu. Kalau domestiknya itu gede. Gede karena memang kebanyakan lokal yang kesana ya Pak ya. Untuk wisata yang tadi disampaikan di oksigen tadi itu kemungkinan besar pengaruhnya di sektor pariwisata kalau di situ ya Pak ya. Iya, di situ mestinya yang diperbanyak perhotelan. Betul, perhotelan, kemudian tempat untuk menginap lah ya istilahnya. Walaupun nggak ada bintang nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah, yang penting asal ada, nyaman untuk masyarakat di sana. Tapi sebelumnya menggarap perhotelannya atau penginapannya, itu transportasi dari Madura ke Giliang tadi harus ada transportasi yang nyaman, aman, memadai gitu. Transportasi dasar dan itu mungkin kapal yang tadi disampaikan. Itu memang harus benar-benar diperhatikan begitu ya. Betul. Karena masyarakat itu kalau akses jalan ke sana itu mudah, itu pasti akan banyak yang datang gitu ya. Selama ini memang seperti itu Pak. Infrastruktur dasar yang diperlukan untuk biar ke sana itu nyaman. Orang kan pengen berlibur itu pengen nyaman juga Pak. Bukan cuma kalau ke Giliang itu bukan cuma berlibur Mbak. Dia itu benar-benar healing ya Pak ya. Benar-benar ingin menghirup udara seger yang banyak kandungan oksigennya agar lebih panjang umurnya. Dengan banyak oksigen yang dihirup. Kemudian tantangan terbesar Pak untuk promosi investasi di kepulauan itu apa sih Pak sebenarnya? Ya banyak juga, terutama dari dinas perizinan ini. Mereka itu harus menentukan regulasi yang kontinu, terbuka dan kontinu, agar investor itu tidak ragu terhadap investasinya yang ada di kepulauan itu. Contoh misal kata dia itu sudah ditetapkan nih, ini daerah kawasan khusus, industri khusus di kepulauan misal kata. Baik, kalau Giliang kemungkinan besar industri kan nggak mungkin. Kalau Giliang itu yang harus banyak itu penginapan dan perhotelan. Kalau di Bawean ini bisa industri. Di Bawean ini juga menjadi menjadi sentra untuk ikan, lobster,
ikan sono itu yang merah, kerapu merah itu yang mahal sekali, dan juga ikan pare dan sirip pare, kulit pare. Yang obat tadi untuk obat iya, tadi ya? Terus kembung ikan itu jutaan itu, potensial 1 kilonya ya? itu iya mahal sekali. Nah, jika ada investor ke sana, ini mesti kita harus pastikan satu kenyamanan berinvestasi di Pulau Bawean. Oke. Kalau untuk mengatasi persoalan SDM lokal Pak yang mungkin belum bisa menyambut nanti kalau misalkan nih ada investasi besar, ternyata SDM lokalnya belum mampu nih Pak untuk menerima atau mengatasinya, itu bagaimana Pak? Kalau SDM ini sebenarnya kalau investasi di Bawean saja di daerah kepulauan, pasti tujuan kita di benak kita pasti tertancap, yaitu investasi industri yang terkait dengan perikanan. Betul. Kalau orang daerah perikanan masa nggak ngerti masalah ikan. Betul. Cuman memang kalau masa tenaga administrasi, tenaga apa itu di sana kan sudah banyak universitas. Butuh pelatihan tapi ya Pak yang pasti memang ya. harus tetap perlu pelatihan. Betul. Agar betul-betul apa yang diinginkan oleh investor betul-betul tercapai. Jadi boleh disimpulkan tadi banyak yang sudah disampaikan Bapak ya terkait dengan peluang investasi di kepulauan yang ada di Jawa Timur. Persoalan-persoalan nanti yang harus dihadapi bersama, khususnya dari mitra Komisi C sendiri, bagaimana nanti bisa mensinkronkan terkait dengan regulasinya, terkait dengan nanti SDM-nya dan lain-lain. Kesimpulan utamanya untuk peluang investasi di Kepulauan Jawa Timur bagaimana Pak berarti? Ya, OPD terkait lah dengan investasi yang terkait di kepulauan itu mestinya harus sinergi. Terutama sekali itu Dinas Perizinan, DPM-BTSP, perhubungan karena terkait dengan transportasi laut, kapal yang dibutuhkan dan udara. tadi ya, betul. Terus itu SDM. Karena di situ perlu adanya pelatihan untuk masyarakatnya agar tidak menjadi penonton saja. Terus yang penting juga yang tidak kalah pentingnya itu adalah support dari pemerintah untuk subsidi tiket kapal yang ke daerah sana. Betul itu penting. Ini biar semua itu tidak terlalu mahal biaya. Kalau kita ke Madiun itu 50.000 sudah cukup naik bis. Tapi kalau ke Bawean itu kan 200.000 lebih sekali pergi, belum pulangnya. Kan mahal biayanya. Nah ini saya melalui mimbar ini, kesempatan ini mungkin didengar oleh perhubungan Pak Nyono supaya juga diberi daerah kepulauan ini subsidi terhadap kapal-kapal yang swasta. Sudah ada subsidi tapi itu untuk kapal ASDP yang notabene itu perjalanannya sangat lama, 8 sampai 10 jam. Kan ada 2 kapal, ada Bahari yang dari Gresik, itu kapal cepat, itu masih dirasa oleh masyarakat Bawean masih agak mahal. Oke, berarti nanti dikomunikasikan lagi itu Bapak ya. Oke. Pak Samil, tadi banyak sekali yang kita sudah sampaikan, saya rangkum saja untuk investasi di daerah kepulauan di Jawa Timur ini berarti merupakan peluang yang besar untuk kita sebenarnya. Dan Komisi C dipastikan nanti juga berperan strategis untuk bagaimana memastikan iklim investasi yang terbentuk tidak hanya menguntungkan investor saja, tapi juga memberikan dampak sosial ekonomi ke warga yang ada di sana gitu ya. Tadi SDM, ada pelatihan dan lain sebagainya. Kemudian dengan adanya punya homestay dan lain sebagainya, itu bisa masyarakat sekitar di kepulauan itu mendapatkan hasil tidak hanya jadi penonton seperti itu. Sinergi juga tadi disampaikan antara OPD terkait, Dinas Perhubungan, DPM BTSP itu harus bersinergi, SDM, SDA, betul, agar investasinya tidak merusak lingkungan. Biar kita mengantisipasi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya gitu ya Pak ya. Luar biasa, kita akan lanjut ngobrolnya nanti dengan tema yang lebih menarik Bapak. Tapi yang pasti karena Bapak asli dari Bawean, jadi dengan banyaknya informasi yang disampaikan, insya Allah ini juga bisa membantu teman-teman yang ada di sana untuk memberikan atau memberitahu kepada dunia luar bahasanya di sini loh ada Kepulauan Jawa Timur yang punya potensi yang luar biasa. Begitu Pak Sambil. Saya sudah ngobrol banyak dengan beliau, anggota Komisi C
DPRD Provinsi Jawa Timur, yang pasti hari ini banyak sekali yang dapat kita pelajari. Nanti kita akan coba cari waktu longgar beliau untuk menyampaikan beberapa tema lain yang lebih menarik. Yang pasti terima kasih sudah hadir kali ini Bapak. Insya Allah di lain kesempatan kita ketemu lagi dengan tema yang lebih menarik. Beliau Bapak Dr. Haji Sambil SHMM, anggota Komisi C dari Dapil 13, Lamongan Gresik dari Partai Demokrat. Demikian untuk podcast ABTV kali ini. Saya Risa Ismail pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.